Selamat datang di channel Riplord. Hari ini gua akan membuat video mengenai pembahasan atau analisis gua untuk opening di core kedua dari Blitz Thousand Year Blood War. Nah, openingnya sendiri di sini menarik ya dan unik tentunya. Jadi inilah mengapa gua membuat video ini. Jadi langsung aja ke intinya gitu ya. Let's go. Diawali dengan transisi yang menggambarkan gelombang frekuensi, cukup bagus untuk transisinya ya. Lalu dilanjut di situ digambarkan banyaknya domino sedang pada berjatuhan. Nah, itu sebenarnya adalah domino effect guys. Jadi artinya itu sebuah reaksi berantai atau efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa yang lainnya atau serupa. Ini ibarat kata jika kejadian di Universe Blitz sekarang itu yang kita tahu bahwa Yohava invasi di Soul Society, dan ini udah kedua kalinya Yohava menyerang Soul Society. Lalu ternyata dilanjut invasinya lagi ke Royal Palace, tempat Soul King berada. Nah, tujuan utamanya kan udah jelas tuh, yang diincar sama Yohava adalah Soul King. Jadi itulah yang dimaksud dari visual opening di bagian domino berjatuhan itu. Lanjut di mana ada Ichigo dan Uryu, namun mereka tidak saling bertemu. Itu mengisyaratkan bahwa mereka sudah beda arah dan tujuan, sesuai yang ada di key visual Blitz Thousand Year Blood War core kedua. Bisa cek aja di Google. Lalu ada secangkir kopi dan ada 3 orang, yaitu Rukia, Byakuya, dan Renji. Nah, itu menggambarkan bahwa mereka akan selalu bersama. Terus juga bahwa Byakuya dan Rukia dengan duduk gaya elegan seperti itu, mereka berdua adalah seorang bangsawan atau ningrat. Jadi dengan minumnya kopi itu sudah membuktikan bahwa mereka itu bermartabat dan pastinya orang kaya gitu ya. Dibarengi oleh Renji yang This nigga is trash. menjadi pelayan, dan itu sangat cocok untuk keadaan dia yang sekarang, yaitu menjadi wakil kapten yang akan selalu melayani dan menemani sang baginda Byakutil. Lalu ada sebuah basket yang dilempar oleh Basbi dengan tepat sasaran bersama 2 orang lainnya, yaitu Changdu dan Askin, yang sedang berbaring tentunya si Askin itu ya. Nah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa Basbi itu selalu tepat sasaran jika menembakkan sesuatu. Dan ini sesuai yang dimana waktu Basbi menembakkan dengan Burn Finger 1 dan 2-nya gitu, tepat sasaran ke Toshiro. Plus Quincy Girl yang dengan menembakkan Burn Finger 1 saja. Dan juga Askin menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang santai dan pemalas, sesuai waktu dia bersantai pas melihat pertarungan Zaraki versus Kremi. Lalu waktu menghadapi musuh Zero Bantai, dia dengan santainya melawan musuh tanpa menganggap serius di tiap pertarungan gitu ya. Kemudian ada Soifon dan Omaida. Di situ juga menggambarkan mereka akan tetap bersama walaupun Omaida adalah seorang pengecut. Selanjutnya ada Quincy Girls dan One Person Guy. 3 orang yang di belakang cukup santai orangnya gitu, dan sesuai dengan kepribadian mereka yang santai itu. Namun beda yang di depan 2 orang wanita itu. Cukup jelas gitu ya, bahwa 2 orang itu menggambarkan bahwa mereka selalu ribut. Dan pas waktu Bambi dibabab dengan prajurit tampan, Candice pun protes dengan tindakan Bambi tersebut gitu, yang selalu merebut pria-pria tampan darinya. Dan ini tempatnya cukup menggambarkan juga bahwa ya tempat para cewek-cewek berkumpul gitu ya, yaitu di karaoke gitu. Biasanya sih seperti itu gayanya gadis-gadis Jepang gitu ya, kemungkinan sih seperti itu. Dilanjut dengan adanya secangkir wine dan ada 3 orang lainnya, yaitu Nanao, Kyoraku, dan Zaraki. Di situ menggambarkan bahwa hanya orang-orang dewasa yang boleh ke situ ya, maksudnya tempatnya gitu ya. Dan juga Nanao yang menuangkan bir ke Kyoraku, itu mengisyaratkan bahwa Nanao selalu siap melayani sesuai dengan dia sebagai seorang wakil kapten, sama seperti Bang Renji ya.
Dilanjut dengan adanya Asnod dan Grammy dengan style gaulnya sesuai dengan tampilan style di Stand Ritter mereka yang drip parah gitu ya. Defaultnya lah intinya gitu. Kemudian ada 4 orang yang dimana itu ada Yumichika, Ikaku, Suhei, dan Ganju. Gua akan membahas yang 3 orang dulu, yaitu Yumichika, Ikaku, dan Suhei. Ini foreshadowing buat mereka ketika melawan itu ya sang superstar gitu. Terus juga kemunculannya Ganju ini juga foreshadowing di mana dia akan ikut tempur bersama Ichigo ke Royal Palace. Lalu selanjutnya ada Ichigo sedang berteduh di bawah hujan yang lebat, dan ini mengisyaratkan bahwa di mana ada hujan di situ ada Ichigo yang sedang bersedih dan campur aduk suasana hatinya gitu ya. Karena mungkin ya mikirin apa gitu. Mungkin mikirin itu si Ishida Uryu, kenapa dia join gitu ya. Kemudian kemunculan Uryu yang sedang menuju ke Yohava, dan Yohava pun menyambut dengan baik gitu ya. Sesuai dengan keadaan sekarang yang dimana Uryu memihak bangsa Quincy. Disusul oleh Ichigo untuk menghalangi Uryu agar tidak ikut bergabung ke Quincy. Terus ada Basbi yang melempar bola basket ke arah Toshiro, dan ini foreshadowing pertarungan mereka dan juga kekuatan Basbi yang selalu tepat sasaran ke arah musuh. Kemudian ada pertunjukan yang dimana ada Kensei dan Superstar bersama James yang mengkloning banyak dirinya sebagai penonton yang mendukung Superstar. Ini adalah foreshadowing pertarungan mereka berdua yang dimana Kensei menjadi badut di sini karena dengan kekuatan James mengkloning dirinya lalu menyemangati idolanya yaitu Superstar agar Superstar menjadi semakin kuat dan lebih kuat lagi gitu ya. Lalu ada sebuah kaki terbalik. Siapa ini? Ayo coba tebak. Ya, ini udah mengarah ke Shinji tentunya ya, kekuatannya maksudnya, yang bisa membalikan sesuatu gitu. Dan juga dengan adanya Bambi dan Shinji, ini adalah foreshadowing pertarungan mereka berdua. Dilanjut oleh scene yang dimana ada Soifon sedang mengarah ke BG9 dengan terlilit oleh kabel, dan ini foreshadowing pertarungan mereka berdua dengan memperlihatkan kekuatan baru dari Soifon gitu ya. Bergeser di mana Rukia menyemprot asap dari alat apar ke Asnod, dan di situ foreshadowing pertarungan antar kedua orang tersebut. Di situ juga ada diperlihatkan rambut Rukia yang seperti kena salju, dan itu adalah foreshadowing Bankai milik Rukia maksud gua. Dan berlanjut di mana Orihime sedang melihat foto kebersamaan antara Ichigo, Chad, dan Uryu, dan di sini menggambarkan di episode 24 yang dimana Orihime mengingatkan akan hal sesuatu pada misi penyelamatan Rukia, dan di situ masih ada Ishida Uryu bersama mereka tentunya. Dan selanjutnya Orihime bersama Chad itu menggambarkan ketika mereka berdua menyelamatkan Ichigo dari panah milik Uryu ke Ichigo gitu. Ini sih yang terakhir ini menurut gua sih seperti itu ya penggambarannya gitu. Kenapa ditampilin dua orang itu? Mungkin itu yang akan muncul ke depan, dan ternyata terjadi gitu. Selanjutnya ada Zaraki membuang bunga ke sungai, menggambarkan Zaraki sedang kehilangan seseorang yaitu Yachiru coy. Dan di situ ada Urahara bersama Yoroichi. Yoroichi-san. おかえりなさい。夜市さん、守備は俺さすがっす。なんだそれ。クイーンシーどもが発生させておった歪みじゃ。 Dan selanjutnya ada Ichigo sedang memegang gitar dengan dua tangan, dan itu menggambarkan dual pedang Zangetsu milik Ichigo. Dan Uryu sedang memegang biola yang mengibaratkan dia sedang memegang kekuatan Quincy panah miliknya coy. Terakhir, Ichigo berhadapan dengan Uryu. Itu foreshadowing di episode 21. Pertemuan mereka yang dimana Ichigo baru mengetahui Uryu yang berpihak dengan bangsanya dia sendiri, yaitu Quincy. Lalu,
dengan mereka menembakkan serangan milik mereka masing-masing, itu juga bagian dari foreshadowing, yang dimana Ichigo yang memiliki jurus kombinasi baru yaitu Getsuga Jujitsu dan Uryu dengan Light Dragon. Nah, yang lu lihat setiap transisi di scene opening itu adalah penggambaran dimensi yang berubah-ubah di Bleach dan sesuai dengan di tempat pelatihannya Ichigo yang pergantian tempat. Waktu Ichibei ingin Ichigo menjadi wadah baru Soul King, itu contohnya. Terus ada lagi pergantian Soul Society ke Wonder Rides. Kalau nggak salah itu pronounce-nya. Kalau misalnya salah tolong koreksi di bawah. Dan terakhir kekuatan milik Senjumaru dengan kain-kain ilusi miliknya gitu. Itu penggambarannya tuh. Kenapa kayak dibikin kayak gitu. Terus terakhir mungkin musik ya. Yang dipakai menurut gua ini cocok banget karena pop rock gitu ya. Dan cocok dengan gaya pakaian yang kekinian dengan khas anak jalanannya gitu. Jadi nggak mengecewakan. Cuma ya kalau untuk musik ya selera gitu ya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Untuk gua pribadi, gua nggak begitu suka ya untuk lagunya atau musik dari openingnya. Cuma kalau dibilang cocok untuk yang dipakai di opening, cocok. Gue bilang cocok ya. Udah sih itu aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis gitu ya. Gue apresiasi. Dan jangan lupa cek video-video gue untuk reaksi gue nonton Bleach Thousand Year Blood War dari core 1 dan juga core kedua ini gitu. Kalau kalian belum nonton silahkan cek aja gitu. Terima kasih dan gue pergi dulu, bye bye. Sampai jumpa, bertemu lagi di konten baru gua di Bleach nanti ya. Bye bye.